Bab 401. Berpihak. Aku sarankan Tuan Teddy untuk segera keluar dari Anhemia. Menyelamatkan hidup jauh lebih penting. Anda tidak bisa mengganggu orang itu. Begitu August Kinsman mengucapkan kata-kata ini, para penonton tercengang. Termasuk Tuan Teddy tercengang. Apa? Menyuruhku keluar dari Anhemia? Ya. Kamar dagang Anhemia kami juga menyarankan agar Tuan Teddy meninggalkan Anhemia. Anhemia benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Tuan Teddy. Kemungkinan besar Anda akan hancur di sini. Bobby Lange bersama yang lain berkata. Akhirnya, Regan Spencer juga berkata, ya, itu benar. Tuan Teddy Anda tidak bisa mengganggunya. 3 bos terkuat di Anhemia menyarankan bersama. Mengejutkan, August Kinsman dan yang lainnya tidak berani mengatakan ini sebelumnya. Namun setelah melihat isi dari kaligrafi yang dibawakan oleh Wisnu, mereka tahu sikap orang itu. Jika Tuan Teddy ingin menyentuh Anhemia, hanya ada jalan buntu. Saat ini, Tuan Teddy, Sylvester dan yang lainnya memandang semua orang dengan tidak percaya. Tidak bisakah bos Jordan Group disinggung? Bukankah ini lelucon besar? Tidak ada seorang pun yang tidak bisa disinggung oleh Tuan Teddy. Kecuali satu orang di seluruh South Mantis. Satu-satunya orang yang tidak bisa dia singgung ada di South Mantis. Bukan di Anhemia. Oh begitu. Tuan Teddy tiba-tiba tertawa. Dia mengerti orang-orang Anhemia ini tidak ingin dirinya berkembang di Anhemia. Karena dia ingin menyentuh wilayah mereka. Jadi orang-orang ini dengan sengaja menggunakan bos Jordan Group untuk menekan dirinya. Mencoba memaksanya untuk meninggalkan Anhemia. Tapi tidak mungkin. Semakin tidak bisa disinggung. Tuan Teddy semakin ingin mencobanya. Dia pasti akan melahap pasar Anhemia ini. Dia ingin menghancurkan Jordan Group. Juga ingin membunuh Nathan. Bila Tuan Teddy ingin melakukannya, maka Raja Langit datang pun tidak bisa menghentikannya. Tuan Teddy memandang semua orang dan mencibir. Topik pesta makan malam sangat sederhana. Aku ingin berkembang di Anhemia di masa depan. Aku ingin tumbuh lebih besar dan lebih kuat bersama kalian. Bila percaya padaku silakan bersuara. Di masa depan urusan kalian adalah urusanku juga. Maksud Tuan Teddy sangat sederhana. Ingin semua orang yang hadir berpihak padanya. Akhirnya saat ini tiba. Semua orang gemetar. Regan Spencer, August Kinsman dan Bobby Lange adalah yang pertama bersuara. Kami telah pensiun. Semua perselisihan di Anhemia kami tidak bisa ikut campur. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Tuan Teddy menatap yang lain. Aku memilih untuk mengikuti Tuan Teddy. Aku juga memilih untuk mengikuti Tuan Teddy. Setiap orang telah menyatakan pendapat mereka bahwa mereka akan menjadi anjing pengikut Tuan Teddy. Aku memilih tidak berpihak. Aku juga. Ada juga beberapa kelompok yang memilih untuk netral. Pada akhirnya, 3 raksasa dengan nama yang sama dengan keluarga Garrett, Wendy dan Cahya, juga memilih untuk bersikap netral. Aset mereka bernilai puluhan triliun. Mereka dapat berkembang sendiri. Mendengar pilihan ketiga orang ini, Tuan Teddy langsung tidak senang. Semua orang ketakutan. Belum lagi dia akan berhadapan dengan Tuan Teddy. Hidup mereka pasti akan menjadi sulit. Segera semua orang yang memiliki kekuatan mengungkapkan pendapat mereka. Setengah mengikuti Tuan Teddy dan umumnya memilih untuk bersikap netral. Siapa yang berikutnya? Tuan Teddy bertanya. Semua orang menatap Burhan Garrett bersamaan. Satu-satunya yang tidak membuat pernyataan adalah dia. Tuan Burhan Garrett. Apa jawabanmu? Aku tahu kamu sangat kuat sekarang. Silakan pilih dengan hati-hati. Tuan Teddy tertawa. Burhan Garrett mengerti. Tidak peduli apa pilihannya. Dia adalah musuh nomor 1 Tuan Teddy. Saat ini pilihannya sangat menentukan. Sudah waktunya baginya untuk berpihak. Jika dia tidak memilih berpihak pada siapapun, Tuan Teddy setidaknya tidak akan mempersulitnya. Tapi dia tidak akan memilih untuk bersikap netral. Tentu saja. Dia juga tidak akan memilih untuk mengikuti Tuan Teddy. Pilihanku adalah untuk berdiri dengan Jordan Group. Bab 402. Malam tanpa tidur. Ketika Burhan Garrett mengucapkan kata-kata ini, para penonton terdiam. Segera, suara tarikan napas terdengar tanpa henti. Mata semua orang mencuat keluar menatap Burhan Garrett dengan tidak percaya.
Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa suara ketiga muncul. Adakah orang yang memilih bersama Jordan Group yang merupakan musuh Tuan Teddy? Bukankah ini cari mati? Mata menakutkan Tuan Teddy menyapu. Membuat Burhan Gareth gemetar. Dia sudah merasakan sebuah aura ketakutan. Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apa pilihanmu? Tuan Teddy tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang rendah. Semua orang bisa melihat bahwa Tuan Teddy marah. Provokasi berulang telah membuat Tuan Teddy marah. Tubuh Burhan Gareth gemetar, tapi pilihannya tidak akan berubah. Karena berdiri di sisi Jordan Group setara dengan berdiri di tim Nathan. Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Teddy. Bisakah sekuat Dewa Perang Kunlun? Alasan mengapa dia sekarang memiliki gelar orang nomor satu di Anhemia terutama karena berada di belakang Nathan. Kalau tidak, keluarga Gareth sudah lama musnah. Sekarang saatnya dia menunjukkan kesetiaannya kepada Nathan. Aku akan mengatakannya lagi. Aku memilih untuk berdiri dengan Jordan Group. Siapapun yang menjadi musuh Jordan Group adalah musuh keluarga Garethku. Burhan Gareth berkata dengan keras. Semua orang tidak bisa memahami keputusan Burhan Gareth. Jika tidak memilih Tuan Teddy, Anda bisa bersikap netral. Mengapa harus mengatakannya di depan muka Tuan Teddy? Apa sudah bosan hidup? Bagus bagus bagus. Tuan Teddy berteriak bagus 3 kali berturut-turut. Bahkan dia sendiri merasa takjub. Setelah tiba di Anhemia, dia berpikir, pasti dengan satu suaranya akan menundukkan ratusan orang. Tapi bagaimana dia tahu? Hari pertama di Anhemia, sudah diprovokasi berkali-kali. Nathan menamparkan wajahnya dengan paksa. Jordan Group berteriak dengan dominan. Keluarga Gareth memilih untuk bermusuhan. Harga dirinya hilang. Harga diri Raja Neraka Tuan Teddy berpuluh-puluh tahun hilang. Marah. Kemarahan tak berujung. Tuan Teddy tersenyum. Apa karena aku sudah lama tidak ke Anhemia? Semua orang telah melupakan keberadaanku. Kami tidak akan berani. Orang-orang ketakutan. Tuan Teddy tersenyum pada Sylvester. Sylvester, sepertinya kita perlu melakukan sesuatu untuk memberitahu orang lain bahwa Raja Neraka masih ada. Sylvester mengangguk. Tuan Teddy, aku akan segera mengaturnya. Mendengar percakapan mereka berdua, semua orang ketakutan setengah mati. Tuan Teddy akan bertindak. Bahkan Burhan Gareth ketakutan. Takut malam ini dia akan sulit untuk keluar hidup-hidup dari sini. Bahkan John dan Sadie ikut menggertak dan berkata sambil mencibir. Kalian benar-benar tidak takut mati. Memaksa Tuan Teddy bertindak. Tuan Teddy berjalan ke hadapan Burhan Gareth. Menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu malam ini. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pilihanmu adalah sebuah kesalahan. Burhan Gareth meninggalkan rumah tua keluarga Andersen dengan keringat dingin. Yang lain juga pergi bergantian. Gemetar ketakutan. Semua orang mengerti. Malam ini bagi Anhemia merupakan malam tanpa tidur. Setelah semua orang pergi, Tuan Teddy menyipitkan matanya dan mencibir. Malam ini, kita mulai bedah dari Master Kenta dan Master Sang. Kerahkan ombak hitam putih. Tuan Teddy menambahkan. Ish. Sylvester menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Tuan Teddy serius. Philip dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Segera memikirkan apa itu ombak hitam putih. Pasti sesuatu yang dikurung di ruangan terlarang. Apalagi Joseph telah melihatnya dengan matanya sendiri mulai berkeringat dingin lagi. Bersambung.